Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Jakarta Pleasure ya, dulur-dulur semua. Ya, untuk di kesempatan kali ini saya dapat lagi servisan ya, HP Xiaomi Mi i1 ya ini ya. Kondisinya kaca touchscreen-nya pecah ya. Dan untuk di tipe Mi i1 ini layar sentuh ya, bukan glass ya. Karena layar sentuhnya ikut kacanya. Jadi LCD-nya kalau dilepas kalau dipisahkan udah nggak mungkin bisa sentuh ya, karena layar sentuhnya ikut sama kacanya. Jadinya kita akan repair ini layar sentuhnya ya. Dan alhamdulillah nih saya ada stok putih sama hitam, masih ada 2 stok. Ini akan saya tes dulu ya, apakah nih yang putih akan normal. Dan ini langsung saja ya, kita pisahkan dulu LCD-nya. Ini untuk langkah selanjutnya setelah kita lepas LCD dari frame-nya. Ini langkah keduanya, kita akan melepas touchscreen dari LCD-nya ya, menggunakan alat separator ini. Ini suhunya di 80 derajat dan saya menggunakan kawatnya ukuran 0,06 mm ya, yang tipis. Dan untuk teman-teman yang sering bertanya, kalau nggak punya alat separator sebenarnya bisa ya pakai setrika ya, tapi agak susah, harus hati-hati sekali. Caranya ada di video saya ya, pernah saya bikin tutorial cara pemisahannya menggunakan setrika. Dan ini kita coba ya, ini langsung saja akan saya pisahkan touchscreen dengan LCD-nya. Karena ini kawat yang saya pakai sangat tipis ya, sangat 0,0, ini gampang putus ya. Kalau nggak hati-hati ini udah saya ulang lagi ini, karena tadi putus, ini saya ulang lagi dari awal sampai sebenarnya mau sampai selesai tadi ya, tapi putus. Tapi kita nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Alhamdulillah ya, udah misah ini ya, tinggal kita angkat LCD-nya ini. Nah kan, alhamdulillah ya, sekarang LCD-nya udah terpisah dengan touchscreen-nya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Ojo lali subscribe guys yo, ojo lali, gratis. Ya, untuk tahap berikutnya setelah kita pisahkan touchscreen dengan LCD-nya dengan alat separator tadi, kita akan membersihkan ya. Ini LCD-nya harus kita bersihkan dari lem oka ini. Lem oka sisa-sisa ini masih ada sedikit sisa lem okanya ya. Tinggal kita, kalau masih ada lem okanya, kita bersihkan dulu menggunakan jari ya. Kita urut-urut seperti ini aja biar lem okanya terlepas yang sisa-sisanya ini. Ya, tinggal kita lus-lus seperti ini ya, kita lus-lus ya. Kalau ibarat kata ini perempuan, nih cewek kita ya, kita lus-lus ya biar tambah sayang ya. Aduh, tambah stres aja nih tukang servisnya ya, sampai benar-benar habis ya lem okanya. Terus setelah itu kita akan lanjut membersihkannya menggunakan thinner, bisa minyak kayu putih, bisa spiritus juga bisa ya, untuk menghilangkan flek-flek lem okanya. Ini masih ngeflek ya, masih ada fleknya. Jadi untuk pembersihannya ini biar bersih banget, kita menggunakan cairan-cairan itu ya, bisa minyak kayu putih, thinner ataupun spiritus ya. Bagi teman-teman yang masih belum bisa, masih belajar ya, usahakan jangan menyerah ya, jangan pantang menyerah, karena sesekali, 2 kali memang gagal, 3 kali mungkin ya, lama-kelamaan akan terbiasa sendiri ya untuk servis model ganti-ganti kaca glass atau touchscreen seperti saya ini ya. Awal mulanya saya dulu juga nggak langsung bisa seperti ini ya, harus ada proses-prosesnya ya, ada step by stepnya ya. Namanya kehidupan itu mulai dari nol, naik ya, nggak mungkin instan ya. Jadi kita harus mengikuti tahap-tahap prosedurnya ya dalam kehidupan ini ya. Dan tinggal nih yang saya pakai ini cairannya thinner ya, cukup menggunakan thinner merek Impala ya, yang biasa saya pakai itu Impala. Tinggal beli di toko bangunan teman-teman, harganya sekitar 30.000 ya, satu kaleng 1 liter itu mungkin
80 ml apa 1 liter itu ya sekitaran itulah, harganya sekitaran 30.000. Untuk proses pembersihannya cukup mudah ya, tinggal kita menggunakan kain yang halus, terus kita kasih thinner ya, kita lap-lap seperti ini sampai benar-benar flek lem OK nya ini benar-benar bersih ya, jangan sampai ada bekas lem OK nya maupun debu ya. Ini fungsinya, ini kita akan menghilangkan debu-debu dan sisa lem OK nya ini ya menggunakan thinner, biar nanti ketika proses pemasangan dengan layar sentuhnya benar-benar sempurna ya, tidak ada debu di dalamnya ya. Kalau ada debu ntar kelihatan kurang rapi ya. Usahakan kalau proses-proses seperti ini santai ya, nggak usah buru-buru ya, yang penting hasilnya mantap ya, mantul, yang penting hasilnya itu bagus ya, biar konsumen kita itu puas dengan kerja kita, karena dia ngeluarin duit buat bayar servisannya. Lap-lap terus, gosok-gosok terus ya sampai kinclong. Ntar lama-lama ini kalau saya gosok mungkin keluar jin ini. Kalau keluar jin saya mau minta 3 permintaan ya. Dan setelah bersih ya kita lanjut ke tahap pemasangan ini ya, lem OK di touchscreen ya. Saya biasa memasangkan lem OK nya di touchscreen dulu, bisa di LCD dulu bisa, tapi saya biasa di touchscreen dulu ya. Dan ini akan saya ganti dengan warna hitam ya, karena tadi yang warna putih saya tes ada error ya, touchscreen-nya itu agak ngaco ya, ada agak ngacak, ada beberapa bagian yang nggak bisa disentuh. Ini makanya saya akan ganti dengan warna hitam, dan usernya udah saya konfirmasi dari awal barang datang udah saya bilang ini kalau nggak bisa putih nanti akan saya ganti warna hitam, tapi usernya mau, yang penting hari ini bisa diambil katanya. Ya udah, ini karena stok saya ada 2 ya, hitam putih. Untuk yang putih tadi agak error nih, makanya saya ganti yang hitam ya. Tadi sebelum saya membuat video ini, sebelum udah saya tes yang putih error, terus saya tes yang hitam baru normal ya, makanya ini saya akan ganti dengan warna yang hitam ya. Ini kita akan buka dulu touchscreen-nya, lalu kita akan menaruh lem OK keringnya di atas touchscreen-nya ya. Ini di bagian ujung lem OK keringnya saya kasih lakban bening ya, itu ya. Tujuan lakban bening itu buat ini ya, biar tidak geser ke sana ke sini ya lem OK-nya ya, biar presisi ya. Ya ini lem yang di bagian bawah ini adalah lakban bening ya, ini tujuannya buat ngunci ya, biar touchscreen-nya nggak gerak ya ketika saya press nanti. Kita buka lagi pelindung lem OK-nya satu sisi dulu. Ini ada 2 sisi, ada pelindung semua ya lem OK-nya ya. Ini kita buka dulu untuk penempelan di layar sentuhnya ya. Terus kita gunakan roll ya, kalau saya biasa menggunakan roll ini warna biru ini buat menempelkannya biar rata. Bisa juga menggunakan kartu perdana itu ya, tapi kurang praktis kalau bagi saya. Kalau nggak punya rollan seperti saya, bisa pakai kartu perdana ya, bekas kartu perdana itu. Karena saya buat nyari duit ya, otomatis saya harus beli rollan ya, karena buat nyari duit. Dan ini setelah saya pasang nih, saya buka semua ya plastik-plastiknya biar proses penempelannya lebih mudah, kita urut-urut nanti. Terus sebelum kita tempelkan touchscreen-nya dengan LCD, kita bersihkan ulang LCD-nya ya, biar debu-debunya biar benar-benar hilang. Terus untuk penempelannya usahakan hati-hati ya, ini kalau nggak hati-hati ini akan banyak gelembungnya ya. Ini kita paskan dulu di satu sudut atas bisa, dari bawah bisa ya. Usahakan di bagian sudut yang nggak ada ininya ya, fleksibelnya ya, karena ada fleksibelnya. Dan ini setelah menempel di bagian atas sedikit ini, lalu kita langsung urut-urut seperti ini ya. Kita urutkan dulu dari satu pojokan terus ke pojokan lain ya.
jangan dari dua sudut bareng ya, kita gunakan satu jari aja, satu jempol kita urut-urut, kita presisikan di tengah dulu, bisa dari tengah dulu, bisa dari pojok pinggir dulu ya. Enaknya dari mana bisa kita melakukannya, karena ini kebiasaan ya, kita melakukan seperti ini tuh kebiasaan ya, mau dari sudut sebelah mana tuh tergantung kebiasaan kita ya. Ini saya lagi memilih sudut yang pas buat melakukannya ya. Nah, ini akan saya pilih dari sudut sebelah atas bawah ini ya, yang dari bawah sini akan saya satukan dulu. Ini yang udah gelap itu udah menyatu ya, tapi yang masih belum gelap ini belum menyatu sama lemnya ya. Kita urutkan sedikit-sedikit seperti ini ya, sampai benar-benar semuanya menyatu. Kita sebisa mungkin menghindarkan gelembung di bagian tengah ya. Dan ketika di sisi sebelah satunya udah, kita lanjut ke sisi sebelah satunya yang belum ini ya. Sabar, santai, kita urut aja santai, pelan-pelan ya. Yang penting tuh hasilnya maksimal ya. Kalau teman-teman belum punya alat bubble remover ya, kalau saya ada sebenarnya ya, kalau ada gelembungnya tinggal saya masukin alat bubble remover, otomatis akan hilang ya. Dan kalau teman-teman yang nggak punya, usahakan seperti ini ya, pelan-pelan seperti ini biar nggak terjadi bubble atau gelembung-gelembung di saat penyatuannya, karena kalau terjadi gelembung agak susah ya kalau nggak punya alatnya. Terus ketika semua sudah menyatu seperti ini ya, kalau bagian pojok harus agak cepat ya, agak ditekan dengan lebih sedikit tenaga ya. Ya, ini hasilnya ya, alhamdulillah ya, tidak terjadi gelembung. Ini manual tapi mantap hasilnya ya, tidak terjadi gelembung ya. Untuk langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke lampu UV ya, kita masukkan ke lampu UV. Kalau kata kasarnya itu di open ya, kita open, bukan kue doang yang di open, ini LCD juga perlu di open ini. Ini tujuan dimasukkan ke lampu UV ini adalah biar penyatuan antara touchscreen dan LCD menggunakan lem mukanya benar-benar sempurna ya. Ojo lali subscribe guys yo, ojo lali, gratis. Dan setelah 15 menit kemudian, ini akan saya ambil lagi LCD yang tadi kita open di lampu UV ya. Ya, hasilnya ya mantap ya, masih hangat ini. Terus kita satukan touchscreen-nya ya, kita masukkan ke fleksibelnya touchscreen-nya. Di bagian bawah ini kita masukkan dulu sebelum kita masukkan ke frame ya, kita kasih lem frame-nya, terus kita tempelkan lagi ya LCD-nya ke frame ya. Alhamdulillah ya, hasilnya cukup memuaskan. Semoga yang punya handphone usernya ya cukup puas ya dengan kerja saya. Dan untuk langkah selanjutnya seperti biasa ya, sisa lemnya di frame-nya ini sudah saya bersihkan sebelumnya. Usahakan dibersihkan dulu baru kita kasih lem seperti ini ya. Ini saya menggunakan lem T7000 yang warna hitam, bisa juga menggunakan B7000 yang warna bening ya, tapi nggak masalah ya, mau pakai warna apa aja fungsinya sama. Tapi saya biasa pakai warna hitam karena kekuatannya lebih bagus. Bening juga pakai sebenarnya saya, dua-duanya ada. Kita ratakan ya lemnya ya, kita ratakan lemnya. Dan pokoknya saya tetap beri semangat buat teman-teman semua yang terus belajar, yang pengen belajar bisa seperti ini. Jangan putus asa ya, terus mencoba ya, suatu saat pasti bisa. Dengan alat-alat sederhana yang teman-teman atau dulur-dulur semua miliki, pasti bisa berguna ya. Nggak harus pakai alat modern ya, bisa menggunakan alat apa adanya, yang penting ada kemauan ya, bukan kemauan ya. Ya, setelah seperti biasa ya, setelah lem kita kasih ke frame-nya, kita pasangkan lagi LCD-nya ke frame ya, kita presisikan. Nah, udah seperti ini ya, kita bersihkan seperti ini. Tinggal kita tekan-tekan, terus kita masukkan kembali fleksibel LCD-nya ke
tempatnya semula. Terus biasa ya, pasangkan baterainya lagi, terus kita tes ya. Setelah proses yang begitu rumit tadi, terus ini udah finishing ya, tinggal kita tutup casingnya. Terus sebelum itu saya akan tes dulu terlebih dahulu. Dan untuk langkah selanjutnya ya tinggal kita bersihkan ya sisa-sisa lem pengelemannya menggunakan thinner. Bisa langsung dibersihkan, bisa menunggu ketika udah kering nanti juga bisa ya, terserah ya. Yang penting kerjanya kita beres, mau dibersihkan nanti apa sekarang sama aja. Kita tunggu dulu ya biar loading handphonenya, apakah touchscreen-nya akan berjalan lancar. Wah, ini HP-nya masuk ke menu ini ya, habis di restart ini mungkin handphonenya ya, tapi nggak apa-apa, ini touchscreen-nya udah lancar ya. Kita tes QWERTY-nya aja ya, ini udah lancar ya. Ya udah, terima kasih ya buat dulur-dulur semua yang udah support channel Jakarta Faster ya. Sekarang udah 4000 subscriber, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.